melalui Indonesia Exim Bank untuk mendukung UKM mendunia, UKM lokal mendunia. Next. Indonesia Exim Bank layaknya Exim Bank lainnya adalah satu lembaga, dalam hal ini di Indonesia dimiliki 100% oleh pemerintah. Dah, booth-nya dari sana. Kami hadir untuk membantu pelaku usaha UKM secara khusus maupun korporasi supaya bisa ekspor. Karena kita ingin UKM kita tidak hanya menjadi jagoan di pasar lokal, tapi menjadi pemain handal di pasar global. Dari mandat atau tugas kami yang diberikan pemerintah ada 4. Yang pertama adalah pembiayaan. Pembiayaan memastikan bahwa kinerja ekspor satu perusahaan atau UKM bisa mendorong mereka untuk ekspor produk, jasa, barang. Yang kedua adalah penjaminan. Penjaminan dimaksud di sini adalah ketika kita tahu ada satu proyek potensial di luar negeri, di mana kita menjadi kontraktornya atau vendornya, pemerintah memastikan pembayaran tidak terlambat dan dukungan finansial lainnya untuk menyukseskan proyek di luar negeri itu bisa terlaksana. Yang ketiga adalah asuransi. Dalam berbisnis, secara khusus kalau kita mau ekspor, kita kan butuh kepastian, ini bisa dibayar nggak nih produk saya nih sampai di luar negeri. Jangan sampai di luar negeri bodong pembelinya. Nah, that's why we provide buyer itu juga dengan kepastian untuk kemampuan membayar. Dan itu kita lakukan melalui jasa asuransi. Sedangkan yang tadi disebutkan oleh Ibu Liana, saya Maria membantu rekan-rekan UKM, pelaku bisnis, pengusaha yang punya potensi produk untuk go internasional bisa menjangkau dunia. Bagaimana caranya? Next. Tadi kalau Pak Arga sudah menyebutkan soal kolaborasi and network access, right? Nah, di sini kita bisa lihat betapa kayanya Indonesia. Ada Indonesia Exim Bank yang punya layanan non finansial, ada 3. CPNE adalah singkatan dari Coaching Program for New Exporters. Jadi calon-calon eksportir bisa belajar nanti melalui program ini. Yang kedua adalah Desa Devisa. What's Desa Devisa is about? Namanya desa ya desa, tapi kita membangun desa yang punya potensi produk untuk diekspor. Ketika mereka sanggup untuk dibangun, dibentuk, difasilitasi, didampingi, then they can sell their products overseas ya. Yang ketiga marketing hand holding. Tadi sebelumnya Pak Rama juga bisa bilang bahwa perlu juga kan nih dipertemukan buyer dan sebagainya ya. Jadi ketika marketing hand holding itu dilakukan, apa yang terjadi? Teman-teman yang punya bisnis, teman-teman yang punya potensi produk bisa dipertemukan dengan calon buyer, dengan fasilitator diaspora Indonesia, atas perdagangan, dan banyak potensi agregator di luar negeri yang bisa mengambil atau mengabsorb produk-produk Bapak dan Ibu UKM yang sesuai dengan standar dan ketentuan negara yang dituju atau negara yang membutuhkan. Next. LPRI pada kesempatan ini ingin menjelaskan sesingkat mungkin ya bahwa ada CPNE tadi, kita memberikan pelatihan ekspor, pendampingan ekspor, dan bimbingan bagi alumninya. Pendampingan semacam apa? Jika diperlukan. Pasar Jepang butuh syarat A untuk produk Mamin. Nanti kami bantu untuk menjembatani syarat-syarat apa untuk produk Maminnya bagaimana. Ada produk tertentu snacknya enak, di Jakarta, di Indonesia laku, begitu keluar negeri nggak bisa karena kadar MSG-nya terlalu tinggi. Nah, ketika itu disesuaikan, rasanya juga nanti akan beda. Nah, untuk memastikan produk kita sampai sana nggak ditolak, itulah pendampingan. Dan untuk program kedua adalah marketing hand holding. Kami bantu para potential exporter untuk ketemu sama jodohnya. Tadi yang Bapak sebutkan, COVID affect every single business ya pada saat itu. Tapi ada terobosan baru, ada inovasi yang kita lakukan. Semuanya bisa dilakukan tanpa batas waktu dan lokasi, pakai online. Instead of physically meeting arrangement, kita bisa lakukan secara online dan disesuaikan waktunya. Yang di Norwegia, yang di
usia mana bisa disesuaikan dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena hanya bermodalkan pulsa atau kuota listrik nyala, you can meet the potential buyer of your product. Yang berikutnya adalah ekspor bersama diaspora. Seringkali UKM ketakutan. Produk saya paling kalau mau dikirim Bu ordernya cuma 2 kardus. Volumenya cuma sekian. Gimana cara ngirim? Kalau pakai air freight mahal. Padahal itu produk katakanlah kria ya, yang nggak basi, yang nggak terpengaruh oleh suhu. Kita bisa lakukan ekspor bersama. Itulah nanti kita bareng-bareng kumpulkan produk-produk dengan jurusan yang sama, kemudian difasilitasi untuk ekspor bersama. Dan yang gak kalah penting adalah pameran juga. Hal-hal semacam ini sangat didukung ya. Karena kalau tadi ada Bapak yang menyebutkan kalau nggak dipegang, nggak dicicipi, kayaknya orang nggak yakin. Ada manfaat ketika kita hadiri pameran, melihat langsung fisiknya, merasakan langsung produknya dan sebagainya. Dan bertemu langsung dengan calon pembeli atau calon penyedia atau calon supplier. Pameran berskala internasional kita lakukan sebisa mungkin yang kelasnya jelas dan disupport oleh pemerintah. Dan untuk marketing hand holding yang terakhir adalah global marketplace. Tadi saya sempat menyimak ada salah satu ibu pengusaha yang mengatakan jadi bingung UKM terdistrak karena banyaknya marketplace application. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sedang mengembangkan satu aplikasi di mana nanti mempermudah orang mau belajar bagaimana ekspor ada yang basic, mau ketemu calon buyer bisa, mau lihat katalog produk juga bisa. Ini sekarang sedang kami kembangkan dan ketika itu sudah ready, we will be introducing to public. Kita akan kenalkan kepada Bapak dan Ibu. Dan yang gak kalah penting adalah desa devisa. Mungkin di antara kita belum memanfaatkan potensi kita sebagai agregator. Kita ini punya semuanya, kita terlahir dengan semangat entrepreneur, wirausahawan. Hanya belum diasah. Ketika Bapak Ibu tahu di sekitar Bapak Ibu ada desa, ada lokasi di mana punya potensi produk, boleh ngobrol sama Indonesia Exim Bank. Karena kita butuh vanili banyak, kita butuh kopi banyak, kita butuh lada. Semua produk Indonesia tuh di market luas pasarnya. Hanya memastikan bahwa ada produk yang berkualitas, produk yang bisa dikirimkan secara kontinu, dan produk yang berkelanjutan, tidak merusak alam dan lingkungan. Next. Jadi ini nanti produk salah satu program kami yang mungkin nanti Bapak dan Ibu setelah sesi ini Bu Liana bisa ngobrol bareng di A26 bagaimana supaya saya bisa naik kelas, tadi ada yang bilang begitu, supaya jangan jadi jagoan lokal tapi jagoan lokal yang mendunia. Next. Ini juga bisnis matching dan sebagainya. Kita juga fasilitasi untuk bisa masuk ke Alibaba juga ya. Next. Untuk desa devisa nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, jika kita tahu di kampung halaman kita, aduh kebun kita tuh bagus banget, punya sayuran. Bapak Ibu tahu sayuran Indonesia dikirim ke Eropa di frozen, dalam bentuk frozen kemasannya. Jadi itu punya pasar sendiri, buah juga. Buah rambutan, manggis dan sebagainya go international, masih fresh. Next. Ini merupakan testimoni bahwa CPNE, Coaching Program for New Exporters, UKM-UKM yang sudah lulus binaan kita bisa go global. Jadi kalau bisa dilihat ini beberapa di antaranya, ada kain tenun, ada arezu untuk bahan-bahan dekor, dan pria tampan. Ini udah sampai ke Amerika. Ada yang menarik mengenai pria tampan. Di saat COVID, semua orang berputus asa, produk mau dijual kemana, they successfully get the market. Caranya gimana? Dia memodifikasi produk kain batiknya untuk menjadi home decor. Jadi menjadi quilt, nggak cuma jadi baju. Dan itu tembus pasar Amerika. Berikutnya. Ini juga untuk marketing home holding bisa dipertemukan dengan calon buyer. Kemudian untuk handicraft kita punya pasar yang potensial. Dari bahan eceng gondok, for example, kita bisa jual peti mati yang ramah lingkungan. Itu pasarnya ada di UK, ada di Belanda. Pada saat COVID kita kirim. Karena itu cepat larut dengan tanah. Mungkin bagi sebagian kita, Maria produk kamu tabu itu diomongin peti mati. But we have the potential market there. Dan kita hanya produk, kita kirim. Next.
Ini desa devisa. Ada yang lucu. Nanti orang-orang bilang, bulu mata bisa diekspor? Yes. Bulu mata dari skala rumahan. Kalau ibu-ibu yang punya rambut panjang, 6 cm aja bisa jadi. 10 cm lah ya, biar aman, 12 cm aman. Kumpulin sampah-sampah di salon. Rambut asli. Pastikan belajar metodenya, cari pengepul, mulailah kita latihan. Itu laku banget. Kalau Bapak Ibu beli yang asli itu kan sekitar 60.000 ke berapa ratus ribu ya. Padahal modalnya modal ngumpulin limbah dari salon. Jadi itu banyak hal yang memang Indonesia kaya. Kemudian next. Saya rasa sudah sampai di sini dulu Ibu. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih teman-teman. Kita berikan aplaus untuk Ibu Maria.